Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah fi kulli waqti wa hadah, walladzi amarna bid du'a wa wa'adana bil ijabah, walladzi amarna bi adai lamanah, walladzi amarna bis sabri 'indal musibah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwani rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wattaqwa kama qad alimtum ada'u awabilillah wa jinabu nawahi. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim al-azizil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqal azim wa baraka rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dengan segala kegiatan amalan perbuatan lahir maupun batin dan segala sanjungan pujian kita hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan anugerah karunia kepada kita, khususnya pada kesempatan ini diberikan kekuatan kemampuan untuk bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan sebagian daripada perintah-perintahnya, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semua kegiatan dari nol kegiatan sampai akhir semua tidak ada yang keluar menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima di sisinya. Salawat serta salam juga terus terlimpah kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, pada guru kita, orang tua kita, bagi kita, kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibadah merupakan program Allah menciptakan jin dan manusia, sebagaimana telah diinformasikan dimaktubkan Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tapi kita jangan kaget apabila ada jin atau manusia yang tidak beribadah, karena ketika Nabi Musa mengusulkan mengapa Allah ada orang yang membangkang kepadamu, bahkan kau ciptakan surga dan neraka, Allah tidak langsung menjawab. Tadi Allah berikan suruhan kepada Nabi Musa supaya menanam padi. Setelah nanam padi sampai dipanen, Nabi Musa mengambil hanya berasnya saja. Firman Allah, bagaimana Musa? Apa yang kau ambil? Beras. Mengapa gabahnya tidak? Mengapa yang lainnya tidak? Nah, inilah. Makanya di sini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dianugerahi ingat kepada Allah untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi seolah-olah berasnya atau nasinya. Amin. Insyaallah orang-orang pilihan. Ibadah, para ulama baik fuqaha tasawuf berikan definisi daripada ibadah. Ibadah itu adalah fa'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'diman li rabbih. Ibadah itu adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang balik berakal atau mukallaf, dianggap sebagai ibadah yang biasanya tidak sesuai dengan hawa nafsu, keinginan. Maka dalam hal ini secara jujur kita berangkat ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat rasanya tidak sama dengan keinginan aja, tidak Jumatan lah, bebas. Makanya kalau kegiatan-kegiatan yang biasa ada malas, mungkin itu yang jadi ibadah. Kalau buat yang semangat sekali sampai berburu-buru ajalah, itu hati-hati. Kadang-kadang dalam kegiatan yang sifatnya itu seperti ada hipnotisnya atau sihirnya. Tipe orang yang akan seperti orang yang akan tertipu, biasanya tidak malas, wah semangat sampai segala kegiatan atau kekuatan dikerahkan untuk melaksanakan. Sudah terjadi, tertipulah dia. Nah itu
biasanya. Tapi kalau melaksanakan tadi qiyamul lail, kajian Quran, ya, qiraah, i'tikaf dan seterusnya, malas biasanya. Padahal itu ibadah. Dalam ibadah ada yang disebut mahdoh dan ada yang disebut ghair mahdoh. Menurut saya kalau mahdoh itu adalah ibadah yang ada syarat rukunnya. Seperti sholat Jumat. Sholatnya syaratnya harus dilaksanakan, kita sudah masuk duhur, waktu duhur. Sholat Jumat dilaksanakan, khutbahnya sebelum dilaksanakan 2 rakaat. Bahkan 2 khutbah menempati 2 rakaat sholat duhur. Itu ibadah mahdoh. Seperti wukuf di Arafah, tidak bisa setiap tanggal 17 Januari misalkan atau 9 Januari wukuf di Arafah. Yang dilakukan itu harus tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincir matahari. Contohnya puasa Ramadan yang wajib harus pada tanggal 1 Ramadan. Maka alhamdulillah kita sudah sepakat menentukan 1 Ramadan. Mungkin hari Jumat atau Sabtu, ya. Nanti kita menunggu keputusan sidang isbat. Alhamdulillah. Ya. Tidak bisa ibadah biar lebarannya lebih awal, 1 minggu sebelum yang lain kita berpuasa Ramadan. Nah, tidak bisa, harus tanggal 1 diakhiri dengan akhir Ramadan, baik 29 hari atau 30 hari. Yang penting 1 bulan. Itu ibadah mahdoh. Ibadah ghair mahdoh, ada yang ibadah ghair mahdoh, ibadah yang tidak ada syarat rukunya, seperti kita bersalaman, ya. Bahkan ketika pandemi, ya hati-hati jangan bersalaman sementara, ya. Itu ibadah kan, bersalaman. Atau mangut, bertanya, memandikan anak, ya, menyapa, bersilaturahim, itu kan tidak ada syarat silaturahim harus hari Jumat atau hari Sabtu, hari Minggu, tidak ada. Nah, itu ibadah ghair mahdoh. Yang penting dilaksanakannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah mahdoh ada syarat rukunnya. Seperti syarat sholat secara keseluruhan, syarat khutbah, gitu kan. Itu harus ditempuh syarat sahnya. Maaf untuk mengingatkan saya sendiri, ketika seseorang mau sholat itu secara kesepakatan para fuqaha harus ada 8 syarat. Contohnya, 1, harus suci dari hadasain, hadas akbar, hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil, harus suci. Kalau hadas besar, harus mandi besar, hadas kecil dengan wudu, atau kalau tidak ada air dengan tayamum. Di wudu juga ada syarat rukunnya. Yang kedua, syarat sholat dulu adalah suci dari najis di badan, di pakaian, di tempat. Itu harus suci secara pandangan kita, keyakinan kita. Yang pertama, pasang keyakinan. Kita masuk masjid, yakin atau suci? Ambil aja, yakin. Aslu kulli syai'in alibah. Asal segala kegiatan, segala perkara itu adalah boleh, suci. Udah, yakin, masuk aja. Suci di badan, kita sebagai sunat mandi sebelum Jumatan, ya, tidak wajib. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana kalau kita habis kerja keringat banyak terus melaksanakan sholat tidak mandi besar dulu? Sah nggak? Ya sah kalau tidak ada najis, ya sah. Karena yang wajib mandi besar mah itu adalah junub, haid atau nifas. Yang ketiga, menutup aurat. Sebelum melaksanakan sholat, pakai sarung dulu, pakai gamis dulu, tutup dulu aurat, baru sholat. Jangan sampai lagi sholat, lagi melaksanakan sholat, nutup aurat. Yang keempat,
menghadap kiblat. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kompas atau menggunakan handphone yang baik-baik tajam ya. Tidak takut ada besi, pasti lurus menunjukkan Ka'bah. Ini sangat mudah sekarang. Yang kelima, masuk waktu, pas waktu. Yang baik awal waktu. Sholat duhur jam berapa? Tadi jam 11.59 waktu duhur. Nah itu udah jam 11.59 udah waktunya duhur pada hari ini. Itu harus. Jangan karena buru-buru nih mau pergi sholatnya jam 11. Nah belum waktunya, tidak sah. Itu syarat sholat. Yang keenam, tahu rukun sholat. Ada yang mengatakan 17, ada yang 13, harus tahu. Yang ketujuh, jangan menganggap satu rukun sholat dianggap sunat. Itu syarat sholat. Yang kedelapan, harus menjauhi yang membatalkan sholat. Seperti maaf bagi anak-anak nih, anak-anak maaf ya, bawa handphone ketika sholat, nyala handphone, bahkan sempat dilihat ternyata dari pacarnya, penting, akhirnya SMS-an dulu, itu batal sholatnya. Makanya kalau begitu bawa handphone bisa tidak sah sholatnya. Ini maaf ya, atau bawa najis, ini badan di tempat itu harus menjauhi. Tahu contoh kita sholat, maaf ya, di atas kepala kita lagi sholat ada burung misalkan, burung banyak beraknya, nah, itu kan najis cukupnya. Sholat di bawah burung, bawah sarang kandang burung itu bisa tidak sah sholatnya karena tidak menjauhi. Diusahakan sebelum sholat jauhi apa yang membatalkan sholat. Nah setelah itu, yang kedua, supaya sholatnya diterima di sisi Allah, ibadahnya harus selalu ikhlas liwajhillahi karim. Kita ingin mengharapkan rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah. Harus itu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semua dari Bani Adam, Bani Israel, Yahudi dan seterusnya, di kitabnya tidak perintah untuk ibadah kecuali harus ikhlas, bersih. Ikhlas itu tasfiyatul qalbi anis syirki wa riya, membersihkan hati dari syirik dan riya. Apa syirik? Mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Riya, meninggalkan sesuatu bukan karena Allah. Ini definisi dari para ulama. Harus dijauhi itu. Jadi laksanakan karena Allah, ditinggalkan juga karena Allah. Mudah-mudahan kita sekarang Jumatan karena Allah. Kalau tidak diperintah sama Allah, malas. Mengapa kita tidak judi? Dilarang Allah. Itu. Seandainya ada dalam hati, misalkan kita melaksanakan Jumat, ya awal yang lain belum pergi, kita sudah pergi. Ada di hati karena ingin melihat sama, udah tutup aja, berhentilah karena Allah. Untuk apa sih? Bukan karena Allah. Karena manusia sama-sama kita tidak punya apa-apa, tidak punya surga, tidak punya neraka, tidak punya rezeki, tidak punya ilmu, tidak punya sehat, tidak punya sakit. Tapi tetap kita harus baik kepada sesama. Alhamdulillah dengan baik pada sesama kita sholat berjamaah. Munfarid, ada seseorang yang bersama kita baik dengan kita, langsung 27 derajat istimewa. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan anugerah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berikhlas dalam segala ibadah karena Allah aja. Laksanakan karena Allah, tinggalkan karena Allah. Adapun dalam hati, ya kotoran-kotoran yang menyerang, bersihkan. Karena definisi tasfiyatul qalbi, membersihkan. Seandainya ada, wajar manusiawi, tapi bersihkan lillahi ta'ala. Sampai karena ikhlasnya, kalau kita bertanya-tanya dalam hati, seandainya kita beribadah di sejak kecil sampai meninggal ibadah terus, tapi ternyata ketika mati, alam kiamat, alam hisab, Allah memutuskan kita masuk neraka. Itu harus dijawab sekarang.
Bagi orang ikhlas, bagaimana jawabannya? Jawabnya lillahi ta'ala, bagaimana Allah aja. Yang penting kita tidak minta neraka, minta surga dengan rahmat Allah subhanahu, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan, mau ke neraka juga nggak apa-apa. Itu karena ikhlasnya bersih. Ya, kita masuk Jumat, masuk masjid, ada yang komentar, ada yang muji atau muji, ya, menyanjungi, ya nggak ada pengaruh bagi kita. Kita lillahi ta'ala. Kita tahajud qiyamul lail, ya. Rasulullah berjanji pada suatu saat ditanya seorang sahabat, ya Rasul, bagaimana doa yang cepat dijabahnya oleh Allah? Doa yang mana? Rasul menjawab, setiap sholat fardu, setiap selesai sholat fardu dijabah doa. Silahkan doa apa aja. Dan setiap akhir malam setelah tahajud ibadah qiyamul lail itu diijabah. Silahkan berdoa lillahi ta'ala. Mau diijabah mau enggak, silahkan karena Allah. Bahkan ada pertanyaan, pawang hujan bagaimana hukumnya? Itu terserah kita yang mengenai, terserah diri kita yang menentukan. Kalau karena Allah, tidak apa-apa, tidak ada dalam hati akidah atau kekuatan bahwa ada kekuatan di luar kekuatan Allah, sampai kita bilang jago syaitan, sampai mengalahkan Allah. Jadi Allah menurunkan hujan, di stop sama dia, bisa di stop. Jadi Allah di bawah dia, ya, anak buah dia. Itu bahaya itu. Ya, kalau berdoa silakan, ya Allah, mudah-mudahan tidak turun, engkau tidak menurunkan hujan pada kami karena kami jumatannya di luar misalkan, ya. Nggak apa-apa. Kalau Allah mengabulkan itu bukan karena kita, kemampuan kita, kekuatan. Ini ikhlas. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bersih, murni karena Allah subhanahu, terserah Allah. Mudah-mudahan kita berdoa sampai 1 hari 2 hari tidak dikabulkan, jangan bilang wah tidak dikabulkan, jangan. Ini maaf, kalau sihir bisa kontan sihir. Kalau sihir, definisi sihir itu adalah sesuatu kelakuan kegiatan yang terus berulang-ulang, yang salah niatnya, salah bacaannya, salah pekerjaannya, yang terus-terus, yang suka mengeluarkan keanehan, itu sihir. Kalau sihir kontan, Allah mencobanya. Kalau doa seperti Nabi Musa untuk menghancurkan Fir'aun itu 40 tahun baru dibuktikan oleh Allah. Bukan berarti apalagi kita, silakan, itu mah urusan Allah. Yang penting kita berdoa, ud'uni astajib lakum, ya silakan kalian berdoa kepadaku, mohon kepadaku, aku akan kabulkan. Masalah sudah berdoa itu mah rahasia Allah. Kita bagaimana Allah, bukan Allah bagaimana kita. Ya, silahkan. Yang penting kita sudah berusaha berdoa. Itulah rahasia-rahasia ibadah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, apapun kegiatan kita, harus menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu mahdoh maupun ghairah mahdoh. Mudah-mudahan kita dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita lurus hanya mendekatkan diri kepada Allah, ingin rahmat Allah, ingin anugerah Allah, ingin ampunan Allah, ingin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika orang berharap ridho Allah, apapun yang Allah berikan, jangankan yang sedikit, yang banyak yang diberikan nikmat, tidak akan ditanya karena Allah ridho. Kalau Allah tidak ridho, la tus'alunna yaumaidin anin naim, akan ditanya. Jangankan rizki melimpah, napas satu pun akan ditanya Allah. Digunakan apa itu? Dipersulit Allah. Kalau kita, naudzubillah, kalau orang tidak mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Barakallah li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim al-azizil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman bi qadri adamatika fi kulli waqtin. Allahumma salli ala sayyidina rasulillahi wa nasi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau Maha Puasa, Engkau yang Maha Sempurna segalanya. Berikanlah kepada kami ya Allah ampunan-Mu ya Allah. Berikan ampunan kepada orang tua kami ya Allah. Berikan rahmat kasih sayang kepada orang tua kami seperti mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, berikan anugerah karunia kepada kami dan keluarga kami yang wajib atas kami mendidiknya, membinanya, membimbingnya, menunjukkannya ke jalan yang benar. Jagakan kami di antara hamba-Mu dan keluarga kami di antara hamba-Mu yang mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu dan mampu meninggalkan yang dilarang oleh-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikan anugerah karunia kepada kami, kepada guru-guru kami ya Allah, karena mereka telah mendidik kami, membimbing kami, membawa kami, menunjukkan kami ke jalan yang benar, ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya Allah. Dengan keagungan-Mu, tunjukkanlah kepada kami benar bahwa itu adalah benar dan berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk bisa melaksanakan yang benar, mengikuti yang benar. Allahumma ya Allah, dengan kepercayaan-Mu, keadilan-Mu, tunjukkanlah kepada kami salah bahwa itu adalah salah dan berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada kami untuk bisa meninggalkan yang salah, menjauh yang salah. Ya Allah, berikan kekuatan, anugerah kepada kami untuk bisa melaksanakan penyembahan taat kepadamu, mengikuti Rasul-Mu ya Allah. Termasuk kami mohon panjangkan umur kami sampai Ramadan dan berikan kekuatan untuk bisa mengisi kegiatan ke Ramadan yang sangat mulia, yang sangat maha, yang sangat berlipat ganda anugerah karunia di bulan Ramadan. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan untuk apapun melaksanakan kita, termasuk pawaid-pawaid, pardu-pardunya, pasunatan-pasunatan yang di bulan Ramadan. Berikan kekuatan sehingga kami menjadi hamba puluhan, yang hamba pilihan yang baik di dunia dan kami di barisan para nabi, rasul, aulia, ulama, hamba-hamba pilihan ya Allah. Jadikan kami di antara hamba-Mu yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana afriqna sabr wastabit aqdamana fansurna ala qawmil kafirin. Allahumma rabbana afriqna sabr wastabit aqdamana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Astagfirullah li wa lakum.